Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu UAS mata kuliah tafsir Jalalain. Di sini kita diberi tugas dengan tema kandungan tafsir surat Maryam. Sebelum saya melanjutkan pembahasan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NPM saya 2311-0508-2604. Saya dari semester 4, reguler A kelas akhwat, mata kuliah tafsir Jalalain. Nah, dosen mengampunya Profesor Dr. Kiai Haji Hafiduddin MSc. Di sini saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Selanjutnya, pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 8. Yang pertama, ayat 1 sampai 15 kandungan dan nilai-nilai, ayat 16 sampai 40 kandungan dan nilai-nilai, ayat 41 sampai 50 kandungan dan nilai-nilai, ayat 51 sampai 65 kandungan dan nilai-nilai, ayat 66 sampai 76 kandungan dan nilai-nilai, ayat 77 sampai 98 kandungan dan nilai-nilai. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang terakhir yaitu kesimpulan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu ayat 1 sampai 15. Nah, di ayat 1 sampai 15 ini dikisahkan kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nah, yaitu kandungannya yang pertama, Zakaria adalah seorang nabi yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki keturunan. Ia berdoa dengan penuh khusyuk agar Allah memberikan keturunan yang bisa mewarisi risalah dari ilmu, risalah dan ilmunya. Nah, di sini dijelaskan juga pada ayat 1 sampai 6. Nah, yang kedua, setelah Nabi Zakaria berdoa, nah terus yang kedua Allah mengabulkan doanya. Nah, Nabi Zakaria kan udah berdoa dengan penuh hikmat, khusyuk setiap malamnya sepertiga malam. Nah, kemudian Allah mengabulkan nih doanya dan memberinya seorang anak bernama Yahya. Walaupun istrinya beliau itu mandul. Yaitu di sini dijelaskan pada ayat 7 sampai 9. Selanjutnya, Yahya adalah sosok yang dikaruniai hikmah sejak kecil, penuh kasih sayang, takwa dan ketaatan. Di sini dijelaskan pada ayat 12 sampai 15. Selanjutnya, nilai-nilainya. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu doa dan keyakinan. Nah, kenapa doa dan keyakinan? Sekuat apapun halangan duniawi, jika Allah berkehendak segala sesuatu bisa terjadi. Seperti tadi, Nabi Zakaria yang tidak mempunyai keturunan, padahal usianya Nabi Zakaria dan istrinya itu sudah benar-benar tua, tetapi karena saking Nabi Zakarianya ingin mempunyai keturunan, akhirnya Nabi Zakaria berdoa sepanjang harinya, sepertiga malamnya, akhirnya Allah berikan Nabi Zakaria keturunan, yaitu Nabi Yahya. Nah, yang kedua, pendidikan anak. Nah, karakter Yahya adalah cerminan pendidikan yang kuat sejak ini dalam ketaatan kepada Allah. Ya, berarti itu karakter dari Nabi Zakaria yang mendidik Nabi Yahya. Selanjutnya yaitu kita membahas ayat 16 sampai 40. Di sini diceritakan kisah Maryam dan Nabi Isa. Kandungannya yang pertama, Maryam adalah wanita suci yang mengasingkan diri dari kaumnya. Di sini dijelaskan pada ayat 16. Yang kedua, malaikat Jibril datang menyampaikan kabar bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Di sini dijelaskan pada ayat 17 sampai 21. Selanjutnya, Isa lahir tanpa ayah sebagai mukjizat dari Allah dan Maryam menghadapi tuduhan dari kaumnya. Ayat 22 sampai 26. Isa berbicara saat masih bayi dan menyalahkan dirinya sebagai hamba Allah dan seorang nabi. Ayat 27 sampai 33. Afwan, di sini bukan menyalahkan tapi menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Yang terakhir yaitu Allah membantah keyakinan bahwa Isa adalah anak Allah dan menegaskan bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Di sini dijelaskan pada ayat 34 sampai 40. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai. Nah, di sini terdapat
Tiga nilai-nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama kesucian dan kehormatan perempuan. Di sini benar-benar kan maksudnya di sini walaupun Maryam itu tidak tidak menikah, tidak mempunyai seorang suami, tapi Maryam ini benar-benar menjaga kesuciannya. Nah, Maryam sebagai figur wanita di sini dijelaskan Maryam sebagai figur wanita yang menjaga kehormatan diri dan dicintai Allah. Tauhid menegaskan keesaan Allah dan bahwa Nabi Isa hanyalah hamba dan utusannya. Yang terakhir yaitu keteguhan menghadapi fitnah dan tuduhan. Selanjutnya di sini saya menjelaskan ayat 41 sampai 50. Di sini dijelaskan kisahnya Nabi Ibrahim dan ayahnya. Nah, kandungannya yaitu Ibrahim menyeru ayahnya agar meninggalkan penyembahan berhala. Di sini dijelaskan pada ayat 41 sampai 45. Nah, kemudian ayahnya menolak dan bahkan mengancam Ibrahim. Di sini dijelaskan pada ayat 46. Nah, selanjutnya di sini nih Ibrahim tetap bersikap lembut dan mendoakan ayahnya agar ayahnya itu hatinya luluh untuk tidak menyembah berhala. Di sini dijelaskan pada ayat 47 sampai 50. Selanjutnya itu nilai-nilainya. Nah, nilai-nilainya itu terbagi menjadi 3, adat berdakwah, dakwah kepada keluarga, teladanan dalam sabar dan akhlak mulia. Nah, ada berdakwah. Di sini kan diceritakan tentang Nabi Ibrahim dan ayahnya. Nah, meski ayahnya kafir, ayahnya Nabi Ibrahim kafir ini dan keras kepala, tapi Nabi Ibrahim benar-benar berdoa agar ayahnya tuh mendapatkan kelembutan hati untuk masuk Islam. Nah, di sini Ibrahim tetap sopan dan lembut kepada ayahnya untuk menegurnya baik-baik. Terus yang kedua, dakwah pada keluarga. Nah, jika ingin berdakwah, memulai dulu kepada orang terdekat. Nah, memulai dakwah dari orang terdekat terlebih dahulu. Yang ketiga, keteladanan dalam sabar dan akhlak mulia. Selanjutnya, ayat 51 sampai 65. Nah, di ayat ini dikisahkan Nabi Musa, Ismail, dan Nabi Idris. Nah, kandungannya yaitu yang pertama, Nabi Musa adalah sosok pilihan yang diberi wahyu dan berbicara langsung kepada Allah. Itu Nabi Musa. Nah, ayat ini dijelaskan pada ayat 51 sampai 53. Nah, selanjutnya Ismail adalah orang yang menepati janji, pemimpin yang sabar dan penegak sholat serta zakat. Nah, ayat ini dijelaskan pada eh, 54 sampai 55. Nah, selanjutnya di ayat selanjutnya itu Idris diangkat ke tempat yang lebih tinggi lagi sebagai penghormatan. Nah, ayat ini dijelaskan pada ayat 56 sampai 57. Nah, selanjutnya lagi nih, keseluruhan kisah para nabi ini menegaskan bahwa Allah selalu memilih orang-orang yang bersih hati dan kuat iman. Jadi, nabi-nabi yang tadi saya sebutkan itu benar-benar yang mempunyai hatinya bersih, kuat iman, yang selalu beribadah kepada Allah tidak pernah putus. Nah, di sini jelaskan pada ayat 58 sampai 65. Nah, nilai-nilainya yaitu terdapat 3. Yang pertama, keteladanan pemimpin, yang kedua, konsisten ibadah dan misi sosial, yang ketiga, ketinggian derajat orang yang jujur dan beriman. Yang pertama yaitu keteladanan pemimpin. Nah, para nabi menunjukkan keteladanan spiritual, sosial, dan moral. Yang kedua, konsisten ibadah dan misi sosial, yaitu misi sosialnya apa? Sholat dan berzakat. Yang ketiga, ketinggian derajat orang yang jujur dan beriman. Nah, di ayat yang selanjutnya yaitu ayat 66 sampai 67 ini diceritakan tentang peringatan, peringatan tentang hari kiamat dan penolakan orang kafir. Nah, kandungannya pada ayat ini yaitu yang pertama, orang-orang kafir meragukan kebangkitan setelah mati. Jadi orang kafir tuh bener-bener nggak percaya kalau misalnya udah ya udah kalau misalnya udah mati nggak ada namanya dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, nggak ada kalau kata orang kafir. Nah, ayat ini dijelaskan pada
66. Selanjutnya Allah menjawab dengan logika. Menciptakan pertama saja bisa, apalagi kebangkitan. Dan di sini Allah eh, menjelaskan nih pada ayat 67 sampai 77. Lah, orang pertama aja diciptain bisa, masa bangkit tidak bisa? Selanjutnya ayat 71 sampai 72 di sini gambaran hari kiamat dan pemisahan antara orang kafir dan orang beriman. Terus perbandingan nasib orang kaya yang sombong dengan orang miskin yang beriman. Di sini dijelaskan pada ayat 73 sampai 76. Selanjutnya ayat 66 sampai 76. Nah, di sini peringatan hari kiamat dan penolakan orang kafir. Nah, tadi kan kandungannya, di sini nilai-nilainya. Nah, di sini nilai-nilainya terbagi menjadi 3, yaitu keimanan kepada hari akhir, ya salah satunya rukun iman yang dijelaskan dengan dalil rasional dan spiritual. Jadi keimanan kepada hari akhir yaitu rukun iman ya teman-teman, itu dijelaskan juga benar-benar secara spiritual. Maksudnya secara spiritual ini secara jelas, secara gamblang. Nah yang kedua itu ujian dunia. Nah kenapa sih ujian dunia? Jadi gini, di dunia itu banyak sekali ujian-ujiannya, ya termasuk dengan kesombongan, dengan harta, ya dengan sebagainya. Nah, harta bukan menantu mulia, tapi iman dan amal soleh. Jadi benar-benar tuh semuanya tidak ada yang lebih mulia kecuali dengan iman dan amal soleh dan perbuatan yang baik. Yang ketiga yaitu dengan kesombongan menyebabkan kehancuran. Nah, benar teman-teman, sombong itu benar-benar bisa menyebabkan kehancuran. Kenapa sih? Karena kita dengan sombong itu merasa diri kita tuh paling benar. Jadi itu seolah-olah kita tuh angkuh kepada orang di atasnya kita maupun di bawahnya kita. Benar-benar tuh kita eh, benar-benar benar gitu loh. Jadi kayak semuanya disombongkan, kayak tidak ada yang lebih baik daripada dirinya sendiri. Gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yaitu ayat selanjutnya ayat ke-77 sampai 98 ini yang terakhir ya teman-teman, yang terakhir yaitu janji surga bagi orang beriman dan penegasan keabadian wahyu. Nah, di sini kandungannya terbagi menjadi 4. Yang pertama, celaan terhadap orang yang menyangka dirinya akan mendapatkan kenikmatan tanpa amal soleh. Nah, di sini dijelaskan ya teman-teman. Di sini dijelaskan pada ayat 77 sampai 80. Yang kedua, surga digambarkan dengan taman-taman yang penuh nikmat. Di sini dijelaskan pada ayat 85 sampai 87. Benar-benar di sini tuh dijelaskan kalau misalkan surga itu benar-benar sangat nikmat, sangat adem, sangat masya Allah. Karena eh, di surga itu tempatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, solihah. Karena ya namanya surga, tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang semuanya ada, kita dikasih sama Allah. Berbeda lagi dengan neraka. Neraka orang-orang yang keji, orang-orang yang mungkar. Tuh, neraka. Selanjutnya, orang yang menyimpang dari peringatan akan disesatkan. Jadi orang-orang yang menyimpang, maksudnya yang menyimpang di sini kayak orang-orang yang berbelok dari aturannya Allah, dari ajarannya Allah, di sini akan disesatkan. Maksudnya disesatkan itu akan benar-benar hilang arah. Nah, di sini jelaskan pada ayat 83 sampai 84. Terus yang terakhir penegasan bahwa wahyu diberikan sebagai peringatan kepada umat manusia dan Allah mengetahui segala sesuatu. Di sini dijelaskan pada ayat 97 sampai 98. Nah, yang terakhir dari penjelasan ini ya bukan sebelum terakhir ya teman-teman. Di sini ada nilai-nilainya. Ya, di sini terbagi menjadi 3. Kesadaran akan tanggung jawab hidup.
Nah, kesadaran akan tanggung jawab hidup, manusia dimintai pertanggungjawaban. Jadi, namanya makhluk hidup pasti punya eh, tanggung jawab, ya teman-teman. Terus yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat. Nah, kenapa Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat? Karena semuanya itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, benar-benar terperinci, benar-benar jelas. Yang ketiga, balasan setimpal untuk setiap amal perbuatan. Nah, oke. Pembahasan yang terakhir yaitu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, selalu berdoa dengan keyakinan atau dengan yakin. Yang kedua, menjaga kesucian diri dan kehormatan. Yang ketiga, berdakwah dengan lemah lembut. Yang keempat, menjadi pribadi jujur, taat, dan sabar. Yang kelima, percaya pada hari kiamat dan bertanggung jawab atas perbuatan. Yang keenam, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oke, yang pertama dulu teman-teman. Yang pertama, selalu berdoa dengan yakin. Nah, selalu berdoa dengan yakin di sini diceritakan pada Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria benar-benar tuh kita bisa ambil, bisa kita petik hikmahnya atau ceritanya beliau Nabi Zakaria. Benar-benar benar-benar Nabi Zakaria itu tidak putus asa walaupun tidak memiliki keturunan, tapi benar-benar setiap harinya selalu bermunajat kepada Allah, benar-benar berdoa kepada Allah agar mempunyai keturunan gitu. Nah, kita diajarkan untuk tidak putus asa dalam berdoa meskipun keadaan tampak mustahil dalam hidup, kita tetap berharap dan berdoa kepada Allah dalam kondisi tersebut. Nah, Nabi Zakaria padahal umurnya sama istrinya itu benar-benar sudah tidak memungkinkan untuk punya anak lagi, ya teman-teman. Tapi di sini benar-benar Nabi Zakaria dan istrinya bermunajat kepada Allah, pingin mempunyai keturunan. Akhirnya Allah memberikannya. Yang kedua, menjaga kesucian diri dan kehormatan. Nah, di sini seperti kisahnya Maryam. Nah, kisahnya Maryam ini kita diajarkan untuk pentingnya menjaga diri dari perbuatan tercela, terutama bagi perempuan, dan teguh menjaga kehormatan walaupun berada dalam tekanan sosial. Jadi, Maryam ini walaupun tidak punya suami atau belum menikah, tapi benar-benar Maryam ini menjaga kesuciannya dan sangat ibadahnya itu sangat bagus. Tidak pernah namanya bolong-bolong. Sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdakwah dengan lemah lembut. Nah, di sini diceritakan Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya dengan tutur kata yang halus. Nah, ia menjadi pelajaran untuk menyampaikan kebaikan dengan santun, terutama kepada keluarganya Nabi Ibrahim. Walaupun ayahnya yang benar-benar seorang kafir, selalu menyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim ini benar-benar tidak pernah lelah untuk mengingatkan ayahnya ke jalan yang benar. Nah, tapi Nabi Ibrahim ini mengingatkan dengan tutur kata yang lembut, tidak kurang ajar kepada ayah, tidak tidak kasar, bahasa kasar kepada ayah. Yang keempat, menjadi pribadi jujur, taat, dan sabar. Dan di sini diceritakan tentang Nabi Yahya, Musa, Ismail, dan Idris. Nah, beliau menjadi teladan dalam kejujuran, ibadah, dan kesabaran. Nah, kita bisa meneladani mereka dan bekerja, belajar, bermasyarakat. Yang kelima, percaya pada hari kiamat dan bertanggung jawab atas perbuatan. Nah, kesadaran bahwa semua perbuatan akan dibalas di akhir mendorong kita untuk berbuat baik, jujur, menjauhi semua dosa. Yang keenam, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, karena di sini Al-Quran benar-benar jawaban dari semua masalah yang ada di dunia ini. Nah, sebagai kitab petunjuk, Al-Quran hendaknya dibaca, dipahami, dan diamalkan agar hidup lebih terarah dan diridhoi Allah.
Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari Quran surat Maryam ini adalah menekankan keesaan Allah, kisah para nabi sebagai teladan keimanan dan kesabaran serta pentingnya doa, ibadah, dan dakwah dengan lemah lembut. Nah, surat ini membantah anggapan bahwa Isa adalah anak Tuhan dan menegaskan kebenaran hari kiamat. Ia juga mengajarkan bahwa keselamatan hanya diraih melalui iman dan amal soleh, serta bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila dari penjelasan ini masih banyak kurangnya, masih banyak salahnya. Saya juga masih belajar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat dalam kesalahan penulisan, pengucapan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wa inayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.